latar belakangnya itu karena sekarang perusahaan menghadapi lingkungan yang lebih luas. Pertama, jumlah pesaing yang akan kita hadapi itu kan lebih banyak. Yang kedua, para pesaing yang kita hadapi bukan lagi pengusaha kecil atau mikro, tetapi perusahaan-perusahaan besar. Kemudian yang ketiga, lingkungan pemasaran pada persaingan yang memang kompleks ini akan semakin susah kita prediksi. Kita kan nggak tahu bagaimana preferensi konsumen ketika konsumen sudah mulai tumbuh dulu. Mental, Ketika kita masih masuk kategori pengusaha kecil, uang yang kita kelola juga kecil, tidak besar. Tapi ketika kita memasuki wilayah usaha besar, semuanya menjadi besar. Kalau mental kita tidak tahan, tentu salah satu contoh misalnya overinvestasi. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, balik lagi di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, di mana semua solusi-solusi bisnis ada di sini. Senang sekali rasanya hari ini saya Lisna Gustiani, karena hari ini saya ditemenin sama Tete cantik. Halo Tete. Ya, jadi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini tuh ditemenin sama Tete yang di sebelah saya. Nah, kita hari ini bakal membahas apa sih Sobat UMKM. Jadi kalau Sobat UMKM sudah nonton di episode sebelumnya, kita itu sama narasumber kita pernah membahas tentang proses atau tahapan dalam kewirausahaan gitu. Ada eksistensi, terus juga ada survive, dan juga ada sukses. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan itu. Berarti kita sekarang di poin keempat nih. Kira-kira di poin atau nomor 4 itu ada apa ya? Langsung saja kita sapa dulu nih narasumber hebat kita kali ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Yusuf Tajiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Tidak bosan kan Pak bertemu saya? Oh, tidak. Oke Bapak, hari ini kita mau ngebahas tentang itu Pak, yang waktu itu pernah bersambung nih. Sekarang kita lanjutkan yang proses kewirausahaan Pak. Iya, jadi teman-teman UMKM seperti yang sudah kita bahas tempo lalu tentang proses kewirausahaan itu mulai dari eksistensi, survival, sukses. Sekarang kita akan membahas tentang take off. Take off ini merupakan masa peralihan. Sesuai dengan namanya take off, tinggal landas. Berarti pada masa ini pengusaha akan meninggalkan tahapan sukses atau tahapan dari mikro sampai kecil. Sekarang pengusaha akan memasuki menjadi pelaku usaha yang lebih besar. Jadi pada masa take off tentu masalahnya itu akan lebih kompleks. Apa tuh Pak? Karena harus ada kesiapan, termasuk mentalnya harus dibangun. Kalau dulu skupnya itu kan perusahaan mikro kecil. Sekarang skupnya sudah mau besar. Berarti pola pikirnya juga harus dibangun supaya mempersiapkan untuk menjadi pengusaha besar. Pengusaha besar itu harus bagaimana? Ya pikirannya, ya jiwanya juga harus besar. Kalau dulu misalnya punya modal mental seperti berani mengambil resiko. Sekarang resiko yang diambil oleh pengusaha lebih jauh, lebih besar. Karena dia akan menjadi pengusaha besar. Kemudian kedisiplinan, kalau dulu mungkin disiplinnya itu sebatas sebagai pengusaha kecil, tapi sekarang kedisiplinan yang harus dipersiapkan oleh pengusaha itu harus lebih besar, harus lebih meningkat. Kemudian juga keberanian. Keberanian apa? Mengambil resiko. Mungkin pada masa usaha mikro kecil, lingkungan yang dihadapi ini
tidak terlampau turbulen atau bergejolak seperti pada masa tahapan take off. Pada masa take off itu karena kita sudah berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, tentu lingkungan persaingan itu akan semakin ketat dan kuat. Jadi barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai macam persaingan, berbagai macam preferensi konsumen, maka perusahaan tersebut selain bisa bertahan, bisa tumbuh. Jadi harus ada sebuah mental yang harus kita bangun. Mental. Semuanya harus kita tingkatkan. Keberanian kita tingkatkan, disiplin kita tingkatkan, kemudian juga kejujuran harus kita tingkatkan. Kenapa harus lebih? Karena sekarang kita sedang berhadapan dengan suasana usaha yang lebih besar. Kita berhadapan dengan pesaing-pesaing yang besar, bukan hanya tingkat nasional, tingkat regional, tingkat global bahkan. Jadi karena itu kita dari sejak sekarang harus sudah mempersiapkan untuk menghadapi pesaing-pesaing yang sudah lebih besar. Nah itu memang cukup berat ya pada masa take off itu. Jadi cukup berat ya Pak ya, karena udah menghadapi perusahaan-perusahaan yang besar. Iya, sedangkan betul. kita baru mau gitu ya. Iya. Kita baru akan gitu ya. Jadi kita itu sudah sukses menjadi pengusaha kecil. Sekarang kita akan meningkat menjadi pengusaha besar. Biasanya pada masa ini kita memang membutuhkan tim. Kenapa kita butuh tim? Karena logikanya begini, perusahaan akan mendapatkan persaingan yang lebih besar. Perusahaan akan mendapatkan potensi permintaan pasar juga akan terus meningkat. Kalau misalnya jumlah permintaan semakin terus meningkat, persaingan semakin ketat, tentu kita tidak bisa lagi bekerja sendiri. Kita harus punya tim. Iya Pak. Punya tim. Pak, sebelum ngebahas lebih lanjut nih Pak, saya harus izin dulu nih Pak. Saya izin nih Pak hari ini ditemenin sama teteh-teteh. Jadi mungkin nanti pertanyaannya bakal lebih banyak, itu gak apa-apa? Gak apa-apa. Bapak memang selalu gak apa-apa ya Pak ya, selalu welcome. Malah seneng ya Pak ya kalau banyak bertanya saya. Jadi kita itu memang kan harus membuka diri supaya adik-adik mahasiswa memiliki kesempatan untuk sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya Pak ya. Nah Pak, ngobrolin tim nih Pak barusan ya, karena kita kejeda dulu. Berarti kita kan harus membuat tim yang persiapan untuk menjadi perusahaan besar gitu Pak. Betul. Nah gimana sih Pak cara mempersiapkan tim agar solid dan pokoknya baik gitu? Gini kan, latar belakangnya tuh karena sekarang perusahaan menghadapi lingkungan yang lebih luas. Pertama, jumlah pesaing yang akan kita hadapi itu kan lebih banyak. Yang kedua, para pesaing yang kita hadapi bukan lagi pengusaha kecil atau mikro, tetapi perusahaan-perusahaan besar. Kemudian yang ketiga, lingkungan pemasaran pada persaingan yang memang kompleks ini akan semakin susah kita prediksi. Kita kan nggak tahu bagaimana preferensi konsumen ketika konsumen sudah mulai tumbuh. Nah ini kan jelas. Sekali lagi, kalau misalnya ketika kita memasuki tahap take off tidak memiliki tim, kita sebetulnya sedang mempersiapkan kekalahan untuk menghadapi persaingan. Karena sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kita membutuhkan timnya juga tim yang solid. Yang menjadi masalah bagaimana kita mempersiapkan tim yang solid. Nah itu Pak, gimana tuh? Jadi pertama kepada anggota-anggota calon tim kita itu, kita dari sejak awal menyampaikan tentang misi visi perusahaan, ingin menjadi perusahaan besar dan menghadapi persaingan yang juga memang besar. Jadi kita sudah mempersiapkan untuk menjadi perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, tim juga harus kita mulai dibiasakan tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam rangka mencapai misi dan visi itu. Jadi dari misi visi turunkan menjadi berbagai macam strategi, turunkan menjadi berbagai macam tindakan-tindakan supaya tim ini bisa memahami. Kenapa kita harus mensosialisasikan? Sekali lagi,
persaingan yang sedang kita hadapi sekupnya bukan kecil mikro, tetapi sekupnya lebih besar. Dan pemainnya juga bukan hanya lokal, nasional, regional, bahkan global. Karena itu, tim yang kita bentuk itu harus memiliki wawasan ke depan. Karena itu perlu kita didik, kita latih supaya tim kita itu terampil. Dari keterampilan akan membentuk soliditas tim. Oke. Begitu. Jadi kita memang untuk di tahap ini penting sekali mempersiapkan tim yang solid, yang baik ya Pak ya. Betul, karena sekali lagi kita akan masuk ke dalam wilayah usaha yang cakupannya itu lebih luas. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri dan kita tidak bisa main-main lagi. Berarti itu Pak termasuk nggak sih misalkan harus ada program pelatihan atau pengembangan untuk meningkatkan skill internal? Perlu. Perlu. Jadi perlu ya? bagaimana tim bisa solid, bagaimana tim bisa super kalau anggota tim ini tidak memiliki kompetensi. Kompetensi itu bisa muncul ketika kita didik, kita latih semua anggota tim. Jadi harus ada pelatihan, harus ada pendidikan. Oke. Jadi cara untuk karena kita lagi ngobrolin tim ya, Pak ya. Cara untuk menilai atau mengukur bahwa tim itu Pak berhasil di tahap take off ini. Maksudnya gimana ya? Berhasil Pak. Berarti tim itu bisa mengantarkan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang tertuang dalam misi dan visi. Contoh, misalnya kita sudah membuat misi ingin menjadi perusahaan nomor 4 misalnya di Kabupaten Garut. Nomor 4 ini kan ranking. Nomor 4 ini juga kualitas. Jadi untuk mencapai ke nomor tersebut, kita kan butuh strategi. Karena itu timnya itu harus paham betul bagaimana strategi untuk mencapai supaya perusahaan kita ini mendapatkan ranking keempat. Apalagi misalnya pada tahun-tahun berikutnya kita membuat lagi target harus menjadi perusahaan terbesar nomor 3, nomor 2, bahkan nomor 1. Jadi tim harus kita siapkan dari sejak sekarang supaya tim itu memahami betul tentang maknanya visi, maknanya misi, sehingga kalau dia paham betul, dia akan bekerja penuh dengan keseriusan, dia akan bekerja loyalitas dan terintegrasi. Nah, itu tim solid. Solid ya Pak. Kalau untuk Pak, kalau untuk skill itu kan berarti bisa ada pelatihan dan pengembangan. Tapi Pak kalau caranya untuk ini Pak mindsetnya biar sama-sama searah gitu, biar maksudnya tuh grow Pak. Gimana tuh untuk tim? Kita berarti harus punya mindset bahwa setiap orang punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Karena itu tim harus memiliki target bagaimana semua tim yang ada dengan segala kelebihan dan kekurangan itu menjadi satu sama lain saling menguatkan. Yang lebih menguatkan kekurangan dari pihak lain, yang kurang bisa diperkuat oleh kelebihan dari pihak lain. Berarti semuanya tim itu harus menguatkan. Saling mengisi. Tidak boleh misalnya tim itu bekerja cek bahasa Sunda aing nggak boleh. Jadi yang namanya tim itu harus solid untuk mencapai satu tujuan. Perusahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu bukan hanya dirasakan oleh tim itu sendiri, tapi oleh semua stakeholder. Begitu. Nah itu kan pandangan sebuah tim yang solid. Masalahnya kenapa tim-tim yang kita buat itu selalu tidak solid dan mudah rapuh? Kenapa tuh Pak? Masalahnya kan dari awal kita mungkin satu proses rekrutmen tidak begitu bagus. Yang kedua mungkin saja pendidikan pelatihan tidak maksimal kita berikan. Atau mungkin saja contoh yang seharusnya ditampilkan oleh seorang CEO atau manajer level atas itu ternyata tidak memberikan contoh baik. Itu juga bisa meruntuhkan yang namanya soliditas tim. Jadi upami listener sebagai seorang CEO itu tunjukkan, ini loh saya CEO punya banyak kesuksesan.
Bagaimana cara supaya sukses? Kerjasama. Oke. Oke, berarti saya menangkap nih Pak, kita di Take Off ini harus mempersiapkan tim yang solid, yang bagus gitu, dan itu diawali dari rekrutmennya gimana gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau dari awal rekrutmennya gitu. Tidak boleh asal merekrut orang karena ini saudara saya, karena ini sahabat saya, karena ini teman dekat saya, karena ini mungkin calon pacar saya. Aduh, calon pacar. Beneran nggak boleh Pak itu? Tidak boleh. Tapi kalau misalkan kualifikasinya Nah itu sebetulnya gimana? Ya kalau misalnya dalam sebuah tim ada kasus-kasus seperti begitu, itu memang rentan dengan berbagai macam masalah. Karena namanya hubungan orang itu apalagi spesial tidak pernah lepas dari masalah. Oke, siapa? Jadi sebaiknya memang ya tidak ada kaitan seperti begitulah. Oke. Jadi yang nggak ada kaitan aja lah Pak ya, biar nggak ada canggung mungkin ya. Oke. Saya mungkin mau ngasih kesempatan nih buat Teteh. Barangkali ada yang ingin bertanya sama Bapak. Aduh, saya dari tadi bicara terus. Silakan. Boleh Teh? Boleh. Teteh namanya siapa? Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ima. Di sini saya izin bertanya Bapak. Kalau menurut Bapak bagaimana sih Bapak membangun dan menjaga semangat kewirausahaan dalam sebuah tim yang Bapak miliki? Mungkin itu saja. Sekali lagi untuk menyemangati anggota tim, kita memang harus open shift, sangat terbuka. Satu, tujuan yang akan kita capai. Dua, raihan yang sudah kita capai. Kalau berbicara raihan berarti kita juga harus terbuka. Apakah misalnya usaha yang melibatkan tim itu profit atau misalnya tidak punya profit? Kan kita harus terbuka. Jadi kalau terbuka, tentu tim ini akan selalu bersemangat untuk bekerja karena dia akan selalu mendapatkan penghargaan. Ketika usaha sukses mencapai target, tentu perusahaan harus membagi berbagai macam keuntungan secara finansial kepada anggota tim. Bukan hanya keuntungan finansial, non finansial pun harus berikan jaminan oleh kita. Saya pikir pasti tim-tim itu kan semangat. Contoh kecil misalnya, ada perusahaan-perusahaan yang selalu memberangkatkan karyawan-karyawan teladan untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, kan semangatnya tuh terus saja bertahan. Atau mungkin memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya itu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dari anggota tim kita. Perhatikan saja. Nah, kalau kita memang selalu terbuka dengan raihan-raihan yang sudah kita dapatkan, kemudian sebagian raihan itu kita juga share kepada anggota tim kita, saya pikir tim kita itu akan selalu bersemangat untuk bekerja sama dengan kita. Tapi lamun orang misalnya selalu tertutup, tidak pernah memberikan penghargaan, tentu ini akan menjadi salah satu faktor tim itu menjadi kurang solid, kurang semangat. Rangkul tim. Anggap tim itu sebagai bagian dari keluarga kita. Begitu. Oke. Gimana Teteh? Cukup? Oke. Ada lagi mungkin dari Teteh? Oke, mungkin nanti ya. Oke, kita kembali lagi nih. Aduh, sobat UMKM juga nih yang mau bertanya boleh ya. Langsung aja ditulis di kolom komentar. Nanti mungkin di episode selanjutnya saya bantu tanyakan sama Bapak gitu. Oke Pak, tadi sempat disinggung nih Pak sama Bapak tentang permintaan. Kita pas mau tahap take off ini kan mau menghadapi juga perusahaan-perusahaan besar, otomatis misalkan permintaan itu naik atau gitu. Berarti itu kita perlu tambahan modal atau gimana tuh Pak? Bisa jadi. Jadi ketika kita memasuki masa take off karena wilayah usaha yang kita masuk itu lebih luas. Tadi kan sudah saya katakan bukan tingkat lokal, nasional, regional, global. Berarti resource yang harus kita siapkan pun bertambah, termasuk modal kerja. Kan yang menjadi masalah dari mana Pak sumber modalnya? Nah itu Pak. Manajemen keuangan. Apakah kita akan mengandalkan keuntungan yang selama ini kita tabungkan?
atau kita menggunakan dana pinjaman, semuanya tergantung kepada selera pengusaha. Oh. Tapi kalau pengusaha seperti Apirman, dia kan selalu menghindari. Anu namina bunga dan cina hindari bagus. Oh, Nah, itu selera pengusaha. Kan? Oke. Jadi beda-beda gitu kan selera. Oke, tapi baiknya memang menghindari itu ya Pak riba. Ya kalau bisa itu kan masih dalam perdebatan. Sepanjang masih dalam perdebatan ya semuanya terpulang kepada kita. Jadi terpulang kepada selera kita. Intinya sepanjang ada peluang yang menuntut kita untuk meningkatkan produksi kita, meningkatkan kapasitas produksi kita, ya mau tak mau kita harus membuat keputusan. Kembangkan atau biarkan. Kembangkan, kita punya peluang untuk mendapatkan untung juga lebih berkembang. Biarkan ya berarti kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Terserah. Tapi biasanya pengusaha paling ada kesempatan, punya kekuatan, tentu dia akan menggunakan strategi growth, strategi pertumbuhan. Dia akan contoh misalnya penetrasi pasar, market development, kemudian product development atau bahkan diversifikasi. Karena mereka tahu setiap peluang tidak boleh kita sia-siakan. Begitu. Oke. Nah Pak, jadi nih Pak yang paling penting atau apa ya mungkin tantangan terbesar di tahap dari sukses ke take off ini apakah tadi kata Bapak mental atau tentang keuangan atau yang paling pentingnya Pak? Mental dulu. Mental, oke. Ketika kita masih masuk kategori pengusaha kecil, uang yang kita kelola juga kecil, tidak besar. Tapi ketika kita memasuki wilayah usaha besar, semuanya menjadi besar. Kalau mental kita tidak tahan, tentu salah satu contoh misalnya overinvestasi. Iya, atau mungkin pola hidup kita menjadi konsumtif. Kenapa? Sekarang kan saya pengusaha besar loh. Beli. Dulu kecil tapi sekarang menjadi pengusaha besar. Begitu. Kan pengusaha itu tidak sedikit yang tergelincir karena statusnya sekarang sudah berubah. Tidak sedikit misalnya gaya hidup berubah, pola konsumsi berubah dan lain sebagainya. Itu kan membahayakan. Jadi sebaiknya memang modal yang harus kita tambahkan itu ketika kita memasuki masa take off, mental building. Jadi mental harus kita bangun dulu supaya uang yang kita miliki, pasar yang kita miliki, produk yang kita miliki semuanya bisa kita kembangkan dengan mental. Berkembang itu bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan pasar, tapi yang paling utama itu mental. Mental ya. Mentalnya mental maju. Oke, mental maju ya Pak. Oke. Nah, itu ya Sobat UMKM. Jadi ternyata yang terpenting itu adalah mental juga ya. Oke, nah Bapak dalam tahap take off ini apakah kalau saya ini ya Pak tadi sudah cukup lah gitu, sudah cukup mengerti dan paham. Mudah-mudahan Sobat UMKM juga sama nih. Apakah ada yang belum tersampaikan atau mungkin mau kita ke tahap selanjutnya itu yang nomor 5, research maturity ya Pak? Research maturity ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman UMKM, ketika kita sudah memasuki masa take off, kita harus mempersiapkan mental dulu. Karena pada masa ini memang peluang untuk berkembang itu lebih besar daripada pada masa sukses, survive ataupun eksistensi. Kan bisa jadi kalau kita tidak tahan, lamun cek bahasa namanya gini jumawa. Atau mungkin kita menjadi orang-orang sombong. Karena merasa sekarang saya sudah besar loh. Karena sudah besar, kemudian petantang-petantang. Nah itu kan mental. Iya mental itu. Jadi mental dulu. Jadi mental nanti besar, kecil, ya biasa weh. Ketika besar dia siap untuk menjadi orang besar. Jadi orang-orang besar itu memang pikirannya, jiwanya selalu besar. Gitu. Tapi mental itu Pak bisa di apa ya istilahnya? Dilatih, bukan dilatih ya Pak. Jadi kayak mungkin kan katanya Pak ada yang bilang kalau bergaul sama yang baik atau mungkin sama pengusaha otomatis kita juga akan apa ya istilahnya
bukan tertular, Iya, iya. kayak melihat dia kayak gimana Iya, gitu. mental itu bisa dididik. Oke. Kenapa? Kita misalnya belajar bagaimana banyak orang bisa sukses. Mm-mm. Di situ kita akan melihat mental. Contoh, kan ada sebuah penelitian dari ahli pembangunan. Ternyata orang-orang sukses itu memiliki sikap paling awal itu apa? Hanas, jujur, Oke. mental kejujuran. Gitu. Nah, kita harus mencoba mencontoh orang-orang jujur itu benar tidak? Katanya bisa sukses. Coba dulu. Cing cobian abdi hoyong jujur dalam berbisnis, betul tidak? Dengan kejujuran yang saya tampilkan, yang saya biasakan, bisnis saya berkembang atau tidak? Coba, kan bisa dididik, dilatih. Berarti ketika kita mempelajari berbagai macam orang sukses karena kejujuran, latih kita juga jujur. Dalam bicara jujur, dalam bertindak jujur, harus jujur. Nah, kalau misalnya kita sudah terlatih menjadi orang-orang jujur, insya Allah kesombongan, jumawa itu jauh dari perilaku kita. Oke. Artinya terlatih. Oke. Gitu. Nah Pak, mungkin sekarang kita langsung aja ke tahap yang kelima ya Pak ya? Boleh. Ya Pak ya. Nah di tahap kelima ini Pak, kan saya research maturity ya Pak. Iya. Saya teh pernah kayak sedikit ini Pak, sedikit nyari tahu lah, kayak katanya itu teh salah satu masalah yang timbul teh karena kurang inovatif. Apakah betul? Atau mungkin Bapak jelasin dulu deh apa tuh tahap kelima teh? Jadi tahap kelima itu merupakan tahap resource maturity. Tahap ketika seorang pengusaha itu sudah besar, sudah dewasa. Oke. Tetapi biasanya kalau sudah besar, sudah dewasa, uncontrol. Merasa sudah besar, merasa sudah dewasa, kurang kontrol. Sehingga dia itu tidak pernah lagi punya jiwa kewirausahaan yang selalu berpikir kreatif, berjiwa bertindak inovatif. Nah itu kurang. Okay. Karena sudah merasa besar. Bayangkan oleh Lisna ketika masih ramping, Lisna bisa berjalan cepat. Bahkan bisa berlari, bahkan bisa loncat. Tapi bayangkan juga seperti saya, orang-orang yang sudah gendut. Bukan saya yang bicara Pak. Seperti Arfirman. Okay. Karena kegemukan, jalannya gontai, tidak bisa loncat. Berarti dia itu tidak memiliki keluasan ketika dia menjadi seorang entrepreneur. Kurang memiliki pikiran yang kreatif, kurang memiliki tindakan yang inovatif. Karena memang dia sudah merasa besar. Dan itu memang ciri-ciri orang yang sudah besar. Jadi pada masa resource maturity biasanya arahnya menjadi begini, decline, menurun. Okay. Contoh, dari sisi kesehatan, kalau orang sudah tua namanya juga sudah tua. Banyak sel-sel yang mati sehingga memang tidak kuat lagi. Persis bisnis juga seperti begitu. Karena kurang kontrol, bisa jadi manajemen yang sudah dia bentuk itu mulai pudar karena apa? Satu misalnya keberadaan pemimpin yang sudah tidak singset lagi, yang sudah tidak energik lagi, yang sudah tidak luas lagi. Nah ini memang bahaya. Betul. Ketika masa resource maturity, pengusaha menjadi kurang inovatif. Ente mau tekar deui. Terus keagengan badana. Salira sekarang bisa lari-lari. Sekarang kan saya susah lari. Checklist nanti, Bapak orang balap juga abdi lari. Leh abdi. Listnya masih ramping. Nah, bayangkan seperti begitu. Perusahaan juga kayak gitu ya Pak ya? Iya. Soccer tinggal perusahaan-perusahaan yang besar, yang kurang inovatif, pada akhirnya decline. Muncul perusahaan-perusahaan baru, kemudian bisa mengalahkan perusahaan itu. Itu Pak, saya teh jadi ingat Pak, Bapak, ini boleh sebut merek kan ya Pak ya? Iya. Saya teh jadi ingat Pak, salah satu merek HP dulu tuh pernah booming banget Pak, Nokia. Iya. Nah tapi makin kesini Nokia teh asa makin kurang terdengar nate, terus juga emang spek HP-nya teh Pak asa jadul gitu lah, bukan jadul ya, mungkin ketinggalan lah. Sedangkan sekarang banyak perusahaan HP baru yang harganya tuh murah tapi Pak spesifikasinya teh sangat wow gitu Pak. Jadi ya Nokia teh mungkin ketinggalan. Contohnya begitu. Oke. Pesaing melihat perusahaan itu sudah tua,
perusahaan itu sekarang kurang inovatif, kurang kreatif, sehingga mudah sekali oleh pesaing perusahaan itu dikalahkan. Oke, Kenapa? Terus bosen atau sokat harus kaki-kaki. Bapak ingin hidup panjang, naon panjang terus abdi terus panjang tuh bosen hidup oge. So satu ketika kita bertanya kepada orang tua yang sudah renta, pasti yang dia minta itu apa? Saya ingin segera meninggal karena saya akan berpindah tempat. Jadi Lisna teh salah upami mendoakan semoga kalian semua berumur panjang. Aduh, So, saya juga bingung. memang nih mau umur jawabnya. 200 tahun gitu. Capek. Oke. Aduh. Jadi sekali lagi perusahaan-perusahaan yang memasuki pada masa resource maturity itu memang sebaiknya kontrol melalui permajaan-permajaan. Artinya seorang pemilik usaha itu harus banyak memberikan delegasi. Gimana tuh Pak maksudnya? Ia memberikan kesempatan kepada orang-orang lain yang lebih muda untuk melanjutkan perjuangan usaha mereka. Contoh, saya misalnya punya usaha karena usaha merasa sukses, saya turunkan kepada anak-anak saya kan dia lebih seger. Jadi perusahaan bisa bertahan lagi. Oh iya. Tapi lamun kekeh kumanehna mah manehna terus kolot abdi mah capek kayak itu ka dia oge. Padahal bisnis itu kan mobile. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Iya ya kalau diturunkan ke yang baru gitu pasti kan Inovatif. iya pasti terus Jadi muncul usaha ide-ide baru ya. bisa kembali tumbuh dan berkembang. Oke, aduh. Nah kira-kira berarti di research maturity itu ada lagi hal yang mungkin perlu di ini gak Pak? Masalahnya itu kan pada masa resource maturity perusahaan berkembang lambat. Karena perusahaan sekarang sudah tidak memiliki jiwa entrepreneurship, berpikir kreatif, bertindak inovatif. Sebaiknya pada masa ini kita harus melakukan regenerasi. Oke. Aman. Oh iya. Nah kalau kita mampu melakukan regenerasi kata Bapak Aman. barusan aman ya Pak ya. Iya. Nah Pak berapa persen sih Pak kalau misalkan pesaing kita, misalkan perusahaan kita udah besar nih Pak, udah punya nama lah gitu, berarti kan kompetitor juga sebetulnya untuk ngalahin kita itu kan sangat susah mungkin ya. Susah karena begini, perusahaan yang sudah lama itu punya keuntungan apa? Brand. Brandnya itu terbentuk karena memang unsur usia tua ya. Tetapi kalau misalnya unsur tua tidak didukung oleh pikiran yang kreatif, tindakan yang inovatif, mungkin barang-barangnya itu hasilnya tua juga. Tapi kalau misalnya didukung oleh pikiran kreatif, bertindak inovatif, tentu barang-barang yang dihasilkan itu memang selalu inovatif. Bisa mengalahkan pesaing. Brandnya sudah kuat, tambah lagi inovatif, udah dia bisa bertahan lagi. Iya. Tetap ada ya gitu Pak Iya. ya. Oke. Tapi nah karena obrolan ini saya penasaran Pak, tapi kalau untuk brand baru nih Pak, kemungkinan berapa persen sih bisa mengalahkan brand yang sudah punya nama dengan produk yang sama gitu? Bisa enggak gitu? Brand baru itu harus bisa menilai perusahaan-perusahaan yang sudah existing dan branded. Apa yang menjadi kelemahan perusahaan itu, baru kita masuk di situ. Karena yang namanya perusahaan yang sudah lama, sudah punya branded, kan kuat kita susah kita kalahkan. Tapi ketika kita jeli melihat kelengahan, disitulah kita masuk. Misalnya produknya bagus, tapi harganya murah. Bisa tidak? Oke. Begitu. Kayak contohnya tuh kan boleh ya nyebut nama merek kayak air mineral itu kan kayak pasti yang langsung diingat itu kan kayak Aqua mineral gitu. Sedangkan banyak banget pas sekarang itu brand air mineral. Iya, karena Aqua itu sampai sekarang memang punya nilai inovasi. Sehingga sulit misalnya dikalahkan oleh pendatang baru. Sulit digeser ya. Jadi inovasi yang ada pada Aqua itu menjadi entry barrier, hambatan masuk bagi perusahaan-perusahaan baru. Oke. So, ngelawan ke Abdi semuanya punya. Mau bisa Iya. Oke, sobat UMKM, aduh
tidak terasa nih kita sudah banyak ngobrol sama Bapak nih Pak. Mungkin Pak ada yang ingin, atau Teteh mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Boleh Teh? Aduh bentar. Silakan. Ya. Oh enggak, udah aja cukup gitu. Oke, tapi gimana nih Teh pembahasan tadi? Seru ya? Dan mudah-mudahan juga banyak bermanfaat untuk kita ya Teh ya. Oke, nah Pak sebelum kita akhiri nih Pak, apa mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan buat Sobat UMKM mungkin tentang pembahasan kita barusan? Jadi teman-teman UMKM, ketika usaha kita memasuki take off, kita memang harus membangun mental yang kokoh. Kemudian ketika kita memasuki masa resource maturity, jangan lupa kita harus selalu memberikan regenerasi kepada orang-orang yang lebih muda supaya pikiran kreatif, tindakan yang inovatif terus bisa kita jaga dan kita tidak mudah bisa dikalahkan oleh para pesaing. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Alhamdulillah nih Sobat UMKM kita udah mendapatkan banyak hal nih ilmu dari narasumber kita dari Bapak Dr. Yusuf Tajiri. Bapak, terima kasih untuk episode hari ini. Semoga kita bisa berbincang lagi di episode selanjutnya ya Pak ya dengan pembahasan yang lebih seru pastinya. Siap Pak. Aduh, saya tuh suka sama Bapak tuh karena maksudnya tuh karena Bapak tuh selalu siap Pak berbagi ilmu gitu. Pasti Sobat UMKM juga kan sama kan. Nah, oke buat Sobat UMKM terima kasih juga yang sudah menonton di episode hari ini. Buat Teteh juga terima kasih Teteh sudah menemani saya sama Bapak hari ini ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah bisa silaturahmi juga. Nah, buat Sobat UMKM jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship untuk mendapatkan nih apa ya mungkin istilahnya solusi-solusi bisnis untuk bisnis Sobat UMKM. Juga jangan lupa like video ini terus juga share ke semua sosial media Sobat UMKM nih. Kasih tahu teman-temannya bahwa di YouTube itu ada salah satu channel yang membahas tentang solusi-solusi bisnis UMKM. Baik, mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Terima kasih. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.